Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6 bab 5 pengolahan data dari buku ISPS Matematika. Ini di bagian tryout ujian sekolah ya. Untuk soalnya kan ada cukup banyak dari halaman 152 sampai 156. Jadi akan Kak Rina bagi-bagi yang sekarang bagian A pilihan ganda nomor 1 sampai 10 dulu ya. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like, dan share juga. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kita akan mulai untuk yang bagian A ini. Nomor 1, 54 dikali 18 dikurang 7. Nah, ingat adik-adik untuk operasi bilangan, campuran ya, ada perkalian, ada pembagian, lalu ada pengurangan dan penjumlahan. Kita akan utamakan yang ini dulu, perkalian dan pembagian ya. Kemudian kalau dalam kurung itu juga yang kita utamakan. Ya, jadi pertama dalam kurung, lalu perkalian pembagian. Ya, jadi perkalian dan pembagian ini sama kuatnya, jadi boleh kita proseskan dari kiri ke kanan aja. Namun kalau penjumlahan dan pengurangan dia berarti terakhir ya setelah perkalian. Ya, jadi kita akan proseskan dulu yang ini, yaitu yang dalam kurung dulu ya. 18 dikurang 7 yaitu 11, lalu 54-nya dikalikan 11 yaitu 594. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 2, Ibu Mila membeli 3 kantong telur. Ibu Mila membeli 3 kantong telur, setiap kantong berisi 14 butir. Ya. Jadi kita tulis dulu dalam kurung 3 kali 14, itu 1 kantong ya. Lalu sesampai di rumah ternyata Ibu Mila masih punya 8 telur. Jadi kita tambahkan 8. Banyak persediaan telur ayam. Nah, berarti kita kalikan dulu yang ini. 3 dikali 14, 42. Ditambah 8, yaitu 50. Jadi jawabannya adalah yang B, 50 butir. Nomor 3, hasil dari 672 dikurang 148 dibagi 37 ditambah minus 4. Karina sudah buat di sini ya. Kita pertama-tama akan proseskan yang ini dulu. Pembagian dulu ya. 148 dibagi 37 adalah 4. Kemudian kalau ada seperti ini, berarti kita ubah saja operasi penjumlahannya yaitu menjadi pengurangan ya. Lalu berikutnya kita proseskan dari kiri ke kanan. 672 dikurang 4, 668. Dikurang 4 yaitu 664. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian nomor 4. Seorang penjahit memiliki 7,65 meter kain, sebanyak 1,35 meter digunakan untuk membuat kemeja. Berarti dia tadi punya 7,65 dikurangi 1/3/5. Kemudian 4 celana digunakan untuk membuat 4 celana yang masing-masing memerlukan 1,2. Jadi 4 kali 1,2. Ya, berarti kita akan proseskan yang dalam kurung dulu. Ya, ini 4 kita kalikan jadinya 4,8. Kemudian 1,35 kita ubah jadi pecahan jadinya 1,6. Ya. Kemudian 7,65 dikurangi 1,6, 6,05. Baru kita kurangi dengan 4,8, hasilnya adalah 1,25. Karena di sini pecahan, jadi kita ubah jadi pecahan 1/4. Jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 5, hasil dari 2,7 kali 1 3/4 dibagi 27/40. Nah, kita akan ubah ini menjadi pecahan 27/10. 1/3/4 kita ubah jadi pecahan biasa, caranya 1 dikalikan penyebut jadi 4. Lalu kita tambahkan dengan pembilang. Ya, 4 tambah 3, 7. Jadi 7/4. Nah, yang ini kita tuliskan ulang. Kita akan kalikan yang ini dulu. Ya, 27 dikali 7, 149. 10 dikali 4, 40. Dibagi 22/40. Untuk pembagian, kita bisa mengubahnya menjadi perkalian dengan menukar posisi dari pembaginya. Jadi pembilangnya akan menjadi penyebut seperti ini. Penyebutnya menjadi pembilang seperti ini ya. Nah, kemudian jadinya 149/40 dikali 40/22. Kita sederhanakan 40-nya coret-coret jadi habis. Jadinya 149/22. Hasilnya adalah
8,59. Nah, karena di sini hasilnya bilangan bulat semua, bukan pecahan ya, bukan desimal. Jadi kita bulatkan ke atas, yaitu 9. Jawabannya adalah yang C. Nomor 6. Nita diberikan uang oleh ayahnya 26.000. Nah, ini akan ditabung ya atau dijajankan. Perbandingan uang jajan dengan yang ditabung adalah 6:7. Berarti berapa yang ditabung? Berarti kita akan proseskan seperti ini. Berarti yang ditabung adalah 7 ya, 7. Berarti 7 dibagi 6 ditambah 7 dikali 26.000. Ya, 7/13 dikali 26.000. Ya. Nah, kemudian ini kita coret 13 bagi 1 1, 26 dibagi 13 dibagi 13 1 ya, lalu 26 dibagi 13 2. Ya, jadi 7 kali 2 14.000. Jawabannya adalah yang D. Kemudian berikutnya nomor 7. Untuk nomor 7, urutan pecahan berikut dari terbesar adalah nah kita akan lihat yang pertama kita akan 64%. Nah, kita jadikan persen semua ya. Kemudian 0,57 kita jadikan 57/100 sama dengan 57%. Kemudian di sini 3/4 ya. Kita ubah menjadi persen lagi. Ini akan kita kali 25 yang penyebutnya, pembilangnya pun sama. Jadinya 3 kali 25 adalah 75, 4 kali 25 100. Jadi 75%. Lalu 13/30 ini kita sederhanakan dulu. Ini masing-masing akan kita bagi dengan 3. 12 dibagi 3 4, 30 dibagi 3 10. Jadinya masing-masing kita kalikan 10 ya. Jadi 40/100 jadi 40%. Nah, ini akan kita urutkan. Katanya di sini mulai dari yang terbesar. Berarti kita mulai dari yang ini ya, yaitu yang kita ambil bukan ininya ya adik-adik, tapi yang depannya, yang awalnya yaitu 3/4. Kemudian yang kedua adalah ini 64%, dia sama memang 64%. Lalu yang ketiga ini dia 0,57. Dan terakhir yang paling kecil yang 12/30. Berarti jawabannya adalah yang A ya. Kemudian nomor 8. Faktorisasi prima dari 2/2 kali 3/2 merupakan faktor persekutuan terbesar dari titik-titik. Nah, kita bisa membuat pohon faktor dari masing-masing bilangannya. Untuk yang nomor A, 24. Ya, dia adalah 2/3 kali 3, 32, 2/5. Berarti faktorisasinya ini tidak sama ya. Ya, kemudian yang berikutnya. Nomor B, 20 faktorisasinya adalah 2/2 kali 5, 32 kali 3 kali 5. Ini juga bukan. Sekarang yang C, 36, dia adalah 2/2 kali 3/2. Kemudian 72 ya. Dia adalah 2/3 kali 3/2. Nah, ini yang betul adalah yang C ya. Tapi kita coba lihat dulu yang D. Kalau yang D ini ada 7-nya, jadi tidak mungkin ya. Oke. Sekarang kita ke nomor 9, masih faktorisasi lagi. KPK ya. Kita akan buat pohon faktor lagi. Ini 12 pohon faktornya. Faktorisasinya adalah 2/2 kali 3. 24 faktorisasinya adalah 2/3 kali 3. 30 faktorisasinya adalah 2 kali 3 kali 5. Ya. Untuk KPK kita ambil semuanya ya. Jadi ada 2, ada 3, ada 5. Tapi pangkatnya terbesar. Jadi yang 2/3 kita ambil. Lalu 3 sama saja, ambil 3 dan 5. Nah, 2/3 itu 8. 8 kali 5, 120. Jadi jawabannya yang D. Terakhir nomor 10. Dini pergi ke perpustakaan setiap 4 hari sekali. Lalu Ayu 7 hari sekali. Dan Emi 6 hari sekali. Jika mereka pergi ke perpustakaan tanggal 2 Februari, maka mereka akan pergi ke perpustakaan lagi tanggal berapa? Kita buat faktorisasinya. Yang 4, 2/2.
7 bilangan itu sendiri, 6, 2 kali 3. KPK-nya adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 7, jadi 84 ya. Mereka akan bertemu kembali 84 hari berikutnya. Lalu kita hitung tanggal berapa? Kita mulai di 2 Februari. Ya, Februari itu ada 28 hari. Kita kurangi 2 berarti pertama ada 26 hari. Ya, 84 kita kurangi 26 berarti masih sisa 58 hari lagi kurangnya. Lalu Maret ada 31 hari, berarti sisa 27. Berarti kita akan ketemu lagi atau mereka akan bertemu lagi 27 April. Jadi jawabannya yang B. Nah, pembahasan kita sampai di sini dulu, sampai nomor 10. Nomor 11 dan selanjutnya ada di video berikutnya, linknya nanti ada di kolom deskripsi ya. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.